Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Abu Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATA 4. Di sini saya akan membacakan hasil bacaan saya dalam dua buku tersebut. Yang pertama ada The History of the Quranic Text, yang kedua ada Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yang pertama ada beberapa bab. Bab pertama dari buku tersebut sekilas tentang sejarah Islam di masa silam dan wahyu Nabi Muhammad dan pengantar Al-Quran. Bab yang pertama ada Arab pra-Islam. Kondisi geopolitik semenanjung Arab terletak di persimpangan ketiga benua, dikelilingi oleh Laut Merah di barat, Teluk Persia di timur, dan Laut Hindia di selatan. Meskipun kering dan memiliki sumber air yang sedikit di permukaan, sumber daya air di bawah tanah membuat pusat permukiman manusia dan jalur perdagangan khalifah. Kedudukan semenanjung Arabia terjadi sejak catatan sejarah awal dengan munculnya city state di Teluk Persia sebelum abad ketiga sebelum Masehi. Asal-usul bangsa Semit, terdapat beragam perdagangan tentang asal-usul bangsa Semit, namun sebagian besar cenderung menghubungkannya dengan bangsa Arab. Ini didukung oleh kesamaan fisik, budaya, dan bahasa antara bangsa Arab dan bangsa Semit lainnya. Sejarah bangsa Arab memiliki hubungan erat dengan kajian bahasa dan warisan Nabi Ibrahim yang juga merupakan leluhur bersama dengan bangsa Israel. Yang kedua ada Ibrahim dan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim dengan kelahirannya putranya, yaitu Nabi Ismail dari Siti Hajar. Saat Ibrahim lanjut usia, konflik dalam keluarga menyebabkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tanah tandus di Mekah. Di sana atas perintah Allah air Zam-Zam itu muncul dan juga ditempati pertama kali oleh kabilah Jurhum. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah pertama di bumi, yaitu Mekah, yang disebut juga Bakkah, menjadi pusat spiritual dan perdagangan. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, kota Mekah juga menjadi tempat tinggal berbagai suku pengungsi Yahudi dan memainkan peran penting dalam sejarah kota tersebut sebelum Islam. Kemudian ada Qusay, pamannya Nabi Muhammad, atau disebut juga garis keturunannya, sebagai penguasa kota Makkah sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Qusay dikenal sebagai sosok yang cerdas, perkasa, memiliki kemampuan administrasi yang tinggi. Dia memainkan peran penting di situ dalam politik kota Makkah. Qusay juga menggunakan kepentingan Bizantin di Makkah untuk memperkuat kekuasaannya dengan meminta bantuan mereka. Dan di sana dia berhasil mengesampingkan pengaruh Bizantin tersebut dan menguasai kota Mekah, mengabaikan wilayah mereka. Dan di situ Qusay menikahi Hubbah binti Hulail, putri dari kepala suku Khuzai di Mekah. Qusay memperkuat posisinya, dan pada saat kematiannya Qusay memberi kesepakatan kepada keturunannya untuk memegang kekuasaan dan mewarisi peran pemeliharaan kota Mekah. Di bawah kepemimpinan Qusay, kabilah Quraisy berkembang dan menyatu di bawah komandonya, memasuki kota Mekah dan memperkuat pengaruhnya. Selanjutnya, kondisi keagamaan di Jazirah Arabia. Sebelum masa kenabian Muhammad, Jazirah Arabia masih dipenuhi penyembahan berhala atau patung berhala tanpa adanya reformasi keagamaan yang signifikan. Kehadiran kaum Yahudi dan upaya kristenisasi dari luar Arab hanya sedikit mempengaruhi kepercayaan bangsa Arab. Meskipun kaum Yahudi memperkuat diri mereka di utara Arab, mereka tidak berhasil menyebarluaskan agama mereka, dan bangsa Arab mengakui sisa-sisa keagamaan monoteistik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi agama mereka telah diubah oleh khurafat dan kebodohan. Yang bab ketiga, Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan manusia dengan tujuan menyembah Nabi Muhammad dan juga sebagai umat di akhir zaman nanti.
Para nabi dan rasul menyampaikan pesan yang sama meskipun dengan penjelasan praktis dan yang berbeda. Nabi Muhammad membawa risalah yang universal, tidak terkait pada batasan waktu dan bangsa. Islam mengakui Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab, tetapi menyoroti perbedaan konseptual dalam keyakinan. Perbedaan mendasar antara Islam, Yahudi, Kristen termaksud pandangan tentang penciptaan, karakter nabi-nabi dan konsep ketuhanan. Selanjutnya ada penciptaan beberapa sifat. Allah adalah penciptaan segala sesuatu, tidak ada yang setara dengannya. Dia yang Maha Esa, Maha Pemurah, Pengasih dan Maha Penyayang. Dia mengampuni dosa bagi yang bertobat dan menyesali perbuatannya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa-dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia semata-mata agar menghambakan diri kepadanya. Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Mereka menyembah kepadaku dengan memberikan makan, air minum, tempat tinggal, reproduksi keturunan, banyak lagi lainnya. Jejak risalah Nabi. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membersihkan manusia dari pengaruh luaran dan membimbing mereka pada penyembahan yang benar. Para rasul dan nabi adalah modelan percontohan dalam penghambaan diri pada Allah. Risalah para nabi tidak terkait pada batasan waktu sejarah, dan pesan utama risalah adalah mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Ungkapan tiada Tuhan melainkan Allah adalah tema yang menyatukan semua para nabi dan rasul. Rasul terakhir sebelum itu, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah mengutus seseorang rasul terakhir untuk membawa Al-Quran dan As-Sunnah serta menyucikan umat manusia. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut dengan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Nabi Muhammad diakui sebagai nabi penutup, nabi para nabi, diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan pada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Meskipun awalnya seorang pengembala kambing buta huruf, dan Muhammad diberi tugas yang lebih berat daripada para rasul sebelumnya, menerima, mengajar, menyebarkan wahyu hingga berakhirnya sejarah. Dan bab keempat, pengajaran Al-Quran. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menekankan pentingnya membaca atas nama Tuhan yang menciptakan. Meskipun Nabi Muhammad buta huruf sepanjang hayatnya, beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat. Nabi Muhammad SAW mendorong pencarian ilmu pengetahuan dengan janji surga bagi mereka yang meneliti jalan ilmu. Dan juga ada ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu yang mereka miliki, yaitu ancamannya adalah api neraka. Nabi Muhammad juga mendorong kolaborasi antara ilmuwan, orang berbudaya dan cendekiawan untuk saling mengajar dan mengembangkan ilmu. Beliau adalah pelopor pendidikan gratis dan juga menegur orang yang menerima hadiah dengan niatan kepentingan pribadi. Bahkan non-muslim juga diberikan tugas mengajar, membaca di masa kehidupan Nabi. Dan juga pada tahanan perang Badar yang diberikan tugas mengajar menulis pada anak-anak sebagai bagian dari uang tebusan mereka. Selanjutnya dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab yang pertama tentang latar belakang sejarah ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada situasi politik, yang kedua ada kehidupan di Jazirah Arab, dan yang ketiga ada suasana keagamaan, dan kemudian yang keempat ada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada situasi politik. Nah, di Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang paling terisolasi baik dari lautan maupun daratan. Meskipun begitu, di Jazirah Arab menjadi kawasan perebutan kekuasaan yang paling utama dan didominasi oleh kekaisaran
Bizantium dan Persia. Kemudian yang kedua ada beberapa di Jazirah Arab. Di Mekah pada saat itu menjadi pusat perniagaan yang paling besar dan juga terbesar di Jazirah Arab. Perdagangan merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat dan suku-suku di Jazirah Arab pada masa itu. Kemudian yang ketiga ada suasana keagamaan. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa wasa-wasa Madinah seperti Taimah, Fa'dar, Khaybar, Wa'dil Qura dan Yaman ini terdapat sejumlah pemukiman orang-orang Yahudi dan juga ada orang Kristen yang memiliki posisi yang tidak begitu baik di sana, akan tetapi tetap mereka memiliki pengikut dan memiliki penganut di kalangan orang Badui yang tinggal di sekitaran perbatasan Syria dan Yaman. Yang keempat ada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini beliau lahir pada tahun 570 Masehi dan beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib ini sudah meninggal saat beliau masih di dalam kandungan. Kemudian setelah itu ketika beliau berusia 6 tahun ibunya Aminah binti Wahab ini meninggal, yang kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib dan juga ibu persusuannya yaitu Halimah Sa'diyah. Kemudian pada usia beliau kakeknya meninggal yaitu Abdul Muttalib. Ini meninggal karena adanya suatu penyakit. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.